Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala, amma ba'd. Sahabat Mubarak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, artinya barang siapa yang dirinya terjaga dari sifat kekikiran, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Akhwati fillah, dalam ayat ini Allah SWT mengatakan pada kita bahwasannya ketika orang terjaga dari sifat kikir, dalam artinya memang dalam bahasa Indonesia, dalam terjemah Al-Quran disebutkan makna syuh adalah kikir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat ini unik. Kenapa unik? Karena biasanya ketika Allah SWT memberikan pahala yang banyak, memberikan janji keberuntungan di dunia akhirat, Allah biasanya menggunakan kata barang siapa yang melakukan amalan ini maka akan mendapatkan ini. Namun dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa terjaga dari sifat syuh, sifat kikir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Akhwati fillah, inti dari ayat ini adalah mana syuh itu sendiri. Karena dalam bahasa Indonesia pemaknaan syuh dengan kata kikir itu kurang meluas. Karena di sana para ulama mengatakan bahwasannya makna syuh yang sebenarnya bukanlah hanya kikir semata. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasannya makna syuh selain bermakna kikir, dia juga bermakna yaitu sifat yang dimana dia akan memperoleh bagian dari dunia sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Kemudian setelah mendapatkan bagian dari dunia itu, dia akan bersifat kikir. Itulah makna syuh yang sebenarnya, yang dimana ternyata bahasa Indonesia tidak bisa memberikan makna yang pas ketika makna syuh. Akhwati fillah, Rasulullah SAW menjelaskan secara gamblang masalah makna syuh ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dimana Rasulullah bersabda, wa iyyakum wasyuh, waspadalah dari sifat syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena bahwasanya sifat syuh ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini lumayan panjang nih, dan ternyata dalam kesempatan ini akan kita bahas satu poin saja, yaitu idza amarahu bidzulmi fadzalamu. Ketika sifat ini memerintahkan untuk bersifat zalim, maka orang yang memiliki sifat ini akan berbuat zalim juga. Jadi ya sekalian, momen 17 Agustus ini, momen kemerdekaan ini, kita bisa memberikan contoh ternyata sifat tamak, sifat rakus bisa memberikan orang sifat yang lain, yaitu memperoleh sesuatu dengan berbagai cara dan dia akan berbuat zalim. Maka di sini dicontohkan, kita bisa melihat sejarah, yaitu bangsa Belanda, penjajah Belanda ketika datang ke negara kita. Mereka datang awalnya hanya dengan 4 buah kapal pada tahun 1596 Masehi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Bisa kita lihat, mereka datang pertama hanya untuk berdagang rempah-rempah, karena pada saat itu komoditas utama yang laku di Eropa adalah rempah-rempah. Awalnya hanya berdagang semata, tapi lama-kelamaan mereka bersifat tamak. Mereka memiliki sifat syuh dalam hatinya. Mereka memonopoli perdagangan. Ketika mereka telah menguasai perdagangan di Indonesia, mereka mulai menjajah Indonesia. Bahkan menerapkan kerja rodi, yaitu memperkerjakan seluruh rakyat Indonesia tanpa diberi upah sepeser pun. Bahkan mereka juga menerapkan sistem tanam paksa. Seluruh petani disuruh untuk menanam padi, apapun dan beberapa tanaman lainnya, dan semua hasilnya diambil oleh Belanda. Kita lihat ternyata sifat syuh ini menurunkan sifat tamak, dan orang yang tamak ketika dia akan memperoleh apa yang dia inginkan dengan berbagai cara, dan akhirnya mereka berbuat zalim. Jadi ternyata para penjajah itu dimulai dari sifat kerakusannya,
memonopoli perdagangan, dan akhirnya berakhir pada kezaliman dan menjajah negara kita. Itu wajar, karena apa? Mereka orang-orang kafir yang tidak mengetahui bahwasanya sifat syuh itu bisa merusak kehidupan mereka. Maka di sini para ikhwah sekalian, kita sebagai seorang muslim hendaknya kita menghindari sifat ini. Jangan sampai kita bersifat seperti para penjajah. Bagaimana? Mereka menginginkan sesuatu dengan berbagai cara, bahkan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Maka para ikhwah sekalian, sekali lagi, janganlah kita meniru sifat para penjajah yang mereka memperoleh sesuatu dengan berbagai cara, bahkan sampai bersikap zalim kepada sesama. Alhamdulillah, ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.